Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf. Hari ini saya akan mengkalibrasi alat Sbigmo manometer digital. Ini alat UUT-nya, ya. Dan ini alat kalibratornya. Kita siapkan juga stopwatch, aksesoris, lalu suhu ruangan, dan ini alat tambahan media untuk pompa tensi digitalnya. Dan yang terakhir yaitu kita siapkan LK, lembar kerja pengujian kalibrasi Sbigmo manometer. Oke. Yang pertama kita pendataan administrasi ya. Kita catat nama pelanggannya, misalkan kita PT Badra. Mereknya, merek alat Sbigmo-nya di sini. Kita cari ya. Sini ya berarti mereknya ya. AND Medical. Untuk tipenya OM 101. Dan untuk nomor serinya ada di belakang alat, 51 94 904 02448. Untuk resolusinya bisa kita lihat di bagian displaynya. Ini 2 mmHg ya. Dan untuk rentang ukurnya bisa lihat dari 0 sampai 280 mmHg. Setelah itu kita isi ruangan kalibrasi, ruangan lab ya, lab gaya. Tanggalnya yaitu tanggal 8/10/2021. Oke, setelah selesai diisi pendataan administrasinya, selanjutnya kita isi daftar alat yang digunakan. Yang pertama, nama alat yang kita gunakan, alat kalibrator kita, yaitu digital pressure meter. Nah, ini alat kalibratornya. Mereknya Plug. Kita catat mereknya Plug. Lalu tipe modelnya di sini. Kita lihat tipe modelnya DPM41H. Dan untuk nomor serinya di sini kita lihat. Oke. Setelah itu pendataan alat digital stopwatch. Ini ya, stopwatchnya. Mereknya KNK. Lalu termohidrometer. Untuk termohidrometer bisa kita pakai ini, kita catat ya. Selesai daftar alat yang digunakan, pendataan daftar alat yang digunakan, lalu kita masuk pengukuran kondisi lingkungan. Jadi kondisi lingkungannya kita bisa lihat suhu awalnya yaitu 24,7. Untuk kelembabannya 54,1.
Setelah terisi semua, kita lanjut pengisian pemeriksaan fisik dan fungsi alat. Jadi kita periksa dulu ya sebelum mulai kalibrasi alat UUT-nya ini. Kita periksa dulu. Yang pertama itu ada badan permukaan. Ini badan permukaannya, apakah ada kotor atau ada cairan atau lecet-lecet atau gimana. Kita di sini ada keterangannya. Kondisinya berarti baik. Dan terus yang kedua itu ada balon tensi, tabung dan selang. Ya seperti ini ya. Dalam tabung-tabung di sini kita udah dicita, berarti oke. Pastikan tidak ada kebocoran ya. Memastikan jika tidak ada kebocoran. Bantalan rem, oh ini kondisinya bagus juga. Filter ada di sini, tidak ada filter ya, baik. Tabung di sini juga ada tabung, indikator baik. Konektor dipastikan baik, tidak mengalami kendala. Oke, baik. Manset baik. Titik nol. Oke, baik. Baik ya. Setelah itu, semuanya terisi, pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran kinerja alat. Yang pertama kita uji kebocoran. Nah, uji kebocoran. Yang pertama kita buka mansetnya. Pasang ya, pasang seperti ini. Setelah terpasang, ya cara pemasangannya ya. Iya, cara pemasangannya ya. Jadi di sini kita hanya memerlukan konektor aja yang ke tensi speedbox, yang satunya lagi ke alat kalibrator. Oke, kita bisa baca di sini uji kebocoran. Setting UUT 200 mmHg. Lalu kita hitung pakai stopwatch per menitnya itu berapa dia penurunan kebocorannya. Oke, kita mulai ya. Kita hidupkan. Sebelum kita mulai, kita zeroin dulu. Oke, setelah itu kita tutup. Kita pompa sampai 250.
1. Oke, kita pompa sampai 250. Pada saat 250, kita jangan lupa pencet waktunya ya. Oke, kita pencet ya waktunya ya. Sampai 1 menit ya. Maaf. Di waktu sampai 1 menit. Oke, waktunya. Oke, sudah 1 menit ya. Berarti ini 203,95 tadi ya. Jadi di sini kita tulis 203,95. Oke. Setelah itu kita pompa kembali. Setelah itu kita kalibrasi laju buang cepat ya. Jadi kita pompa sampai 200. Kita pompa sampai 260. Lalu kita buang. Pada saat kita buang, kita pencet waktu yang di sini. Setelah itu kita lihat penurunan sampai 15 mmHg itu di sini berapa menit, berapa detik gitu ya. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Kita pasin dulu di 260. Kita pompa sampai 260. Pada saat 260 kita pencet start di waktu ini. Kita buang sampai menunjukkan 15 mmHg. Nah, di situ kita ukur detiknya ya. Oke, sebentar ya. Kita stabilkan dulu di angka 260. Oke, 1, 2. Kita mulai ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tadi saya lihat di pas 15 mmHg itu waktunya sekitar 2 detik.
0,02 detik. Oke, setelah pengukuran laju buang cepat, kita melanjutkan pengukuran akurasi tekanan. Yang pertama kita setting UUT-nya di 0. Ini 0 ya. Kita buang semua 0. Di sininya 0 berarti 0 ya, baik ya. Setelah itu kita pompa speed mode-nya sampai 50 mmHg. Bentar ya, susah stabilnya nih. Nah, ini 50 mmHg ya, ini ya. Kita lihat di sini 50 mmHg. Kita lihat di sini 51,0. Kita tulis 51,0. Lalu kita pompa lagi sampai 100. Ini 100 ya. 100, di sini 100, berarti di sini tampilan di sana 100,1 tadi ya. Sekarang 150. Nah, ini kita lihat di sini ya. Di sini 150, berarti di sini 155. 150,5. Lalu sekarang kita naikin lagi sampai 200. Nah, di sini 200. Belum ya. Di sini sampai 200, di sini 200 ya. Kita lihat di sini berarti 200,6. 200,6. Kita naikin lagi 250. Di sini 250, berarti di sininya belum stabil. Sampai stabil ya. Di sini kita lihat 250 ya. Kita lihat di sini ya displaynya. 250. Berarti di sininya 250,7. Setelah itu kita naikin. Setelah itu kita naikin ya. Oke, belum. Kita naikin 250. Nanti kita ini sekarang pengukurannya yang barusan kan naik ya. Yang keduanya ini turunan nih, turunan. Berarti turunan kita naikin dulu ke 260, lalu kita turunin. Jadi pas turunin di sini 250, kita tulis angkanya berapa di alat kalibrator. Oke, sorry. Oke. Kita turunin.
di 250. Oke. Ini 250 berarti di sini 251,0. Lalu kita turunin lagi sampai 200. Sampai 200 ya. Kita lihat di sini ya. Saya lihat di sini bentar lagi 200. Ini 200 ya. Oh, ini kelamaan. Nah, lagi. Ini 200 ya. Ini 200 ya. 200 berarti di sini 200,9. Lalu kita turunin ke 150. Turunin 150. Ini ya masih 151. Agak susah nih penurunan ini. Ini 150 berarti sekitar 150,9. Lalu kita turunin lagi sampai 200. Nih, sampai 100, sorry. 100. Bukan 200. 100. Ini 100 ya. 100 Oh, ini 101 ya. Belum 100 ya. Sampai nunggu 100. Ya.
Yang terukur adalah 100,3. Kita turunin ke 50. Ini 50. Kita turunin 50. Ini 50 ya. 50 berarti terukur 50,9. Dan terakhir yaitu kita nolkan. Di sini 0 atau tidak. Di sini 0 ya. Oke. Nah, untuk pengukuran selanjutnya, pengukuran kedua, ketiga maupun seterusnya, langkahnya yaitu seperti itu ya. Jadi kita naikin dulu pengukuran naik dulu dari 50 mmHg, 100, 150, 200 sampai 250. Setelah 250 kita pengukuran turunan. Jadi pada saat kita 250 kita naikin dulu sampai 260, lalu kita turunin dengan cara membuka palap di balapnya. Yaitu tadi pengukuran penurunannya 250, 200, 150, 150 sampai 0 mmHg. Begitu ya pengukuran selanjutnya. Setelah itu kita bisa menyimpulkan setelah teknis atau setelah kalibrasi, yaitu dengan parameternya kondisi alat seperti apa, baik, kinerja laju buang cepatnya baik, kinerja kebocoran tekanannya baik, kinerja peralatan kesehatannya baik. Oke, bisa disimpulkan bahwa alat yang kita kalibrasi ini layak pakai. Setelah itu jangan lupa kita tanda tangan sebagai pelaksana. Setelah itu sebelum kita mengakhiri kalibrasi, jangan lupa suhu kondisi ruangan setelah kalibrasi atau kondisi ruangan akhir. Tadi kan awal kita catat dulu. Kita lihat. Kita akhirnya ini ya suhunya ya. Ini untuk kelembabannya. Nah, kelembabannya kita bisa belum stabil ya. Ya, sekitar 53,2. Oke. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kalibrasi speedball manometer digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.